Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas tentang 4 perkara yang dimana perkara ini sering dibicarakan di dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian para muhakkikin tentang kata-kata yang pertama, mandikan dirimu bukan dengan air, garis miring, lalu mandikan hiduplah dirimu sebelum engkau dimandi mati. Yang kedua, bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan. Yang ketiga, solatkanlah dirimu sebelum engkau disolatkan. Yang keempat, kuburlah dirimu bukan dengan tanah. Kuburlah dirimu bukan dengan tanah. Jadi hadirin semuliakan, sebenarnya kuncinya di sini adalah di mutu qabla an tamutu. Matikan diri sebelum mati. Di situ kunci awalnya. Artinya mematikan rasa keakuan hamba yang ada tajalli keakuan daripada Tuhan itu sendiri. Bukan hamba menjadi Tuhan. Rasa kehambaan itu, rasa basyara itu lebur, fana, sirna, sehingga terganti rasa keilahian. Bukan dia menjadi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetaplah hamba. Kemudian yang pertama tadi, kata-kata ulama kita tentang mandikan dirimu bukan dengan air. Mandikan dirimu bukan dengan air. Secara syariat, secara ilmu fikih, ketika kita sudah junub, kita harus mandi wajib. Ya. Mandi wajib itu bukan hanya dengan air saja secara hakikatnya. Secara fikihnya dengan air mutlak suci lagi mensucikan. Itu baru sah. Nah, secara hakikat, mandikan dirimu bukan dengan air maksudnya, secara syariat kita melihat itu air. Namun sebenarnya mensucikan daripada batin itu bukan dengan air, tapi sucikan batinmu dengan hakikatul Muhammadiyah. Kenapa? Karena hakikatul Muhammadiyah ini terbit daripada zat Allah. Maka batin itu, Pak, tidak akan bisa disucikan kecuali dengan zatnya yang maha suci. Nah, zatnya yang maha suci mentajallikan daripada sifatnya. Yang aslinya sebenarnya sifat ini adalah zat itu sendiri. Maka dinamakanlah hakikatul Muhammadiyah. Maka inilah yang dipakai untuk membersihkan tubuh kita secara syariat dengan air, namun secara hakikat memandikan, membersihkan diri kita dengan zat mutlak. Itu yang pertama. Kemudian garis miringnya, mandikan dirimu, mandikan hidup sebelum engkau mati. Dimandikan mati nanti. Kenapa? Mandi 9 hidup. Kenapa kita dianjurkan secara hakikatnya mandi 9 hidup? Karena sifat waro, hati-hati, kehati-hatian. Nanti khawatirnya, ya, ketika kita meninggal nanti, imamnya ataupun saudara-saudara kita tidak tahu di dalam memandikan mayat secara hakikat. Secara syariat saja disiram-siram, dibersih, selesai. Itu secara syariat bersih. Tapi secara hakikatnya, ketika kita tidak memandikan diri kita dengan hakikat Muhammad, maka secara hakikatnya tidak bersih. Itu secara hakikat. Dan supaya kita tidak ada lagi keraguan-raguan ketika ajal tiba, maka kita mandikan 9 hidup diri kita sebelum kita mandi 9 mati. Jadi meskipun nanti imamnya atau yang memandikan jasad kita tidak tahu tentang perkara mandi 9 hidup, mandi 9 mati tadi itu secara lahir dan batin, maka kita sudah selesai, sudah memandikan diri sebelum mati.
memandikan diri dengan hakikatul Muhammadiyah, bukan dengan air. Nah, sementara seharusnya paling afdolnya, bukan seharusnya, paling afdolnya seseorang yang memandikan jenazah mayit tersebut itu jangan mandikan dengan air, tapi dengan hakikatul Muhammadiyah. Secara syariatnya air, namun secara hakikinya mandikanlah dengan hakikat Muhammad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan. Bungkuslah dirimu jangan dengan kain kafan. Ini makna secara hakikat. Secara syariat kita nanti akan dibungkus dengan kain putih, kain kafan yang sangat putih. Putih sekali saking bersihnya. Nah, itu kain kafan yang baharu. Itu kain kafan makhluk secara syariat. Nah, bagaimana secara hakikatnya? Bungkuslah dengan nur ilahi sebelum engkau nanti dibungkus. Karena khawatirnya nanti juga ketika imamnya tidak tahu membungkus, atau yang membungkus nanti kain kafan itu tidak membungkus dengan zat mutlak atau nur ilahi itu sendiri, khawatirnya jenazah itu tidak bisa seperti yang diharapkan, yaitu kembali kepada alam lahud bersama dengan Ruh Kudus yang kembali kepada Allah membawa jiwa dan raganya. Harusnya jangan syariat saja. Secara hakikatnya bungkus dengan kain kafan yang tidak pernah hancur selama-lamanya. Kain kafan yang bukan kain kafan baharu. Kain kafan yang hakikatnya itulah nur ilahi membungkusnya, supaya tidak akan hancur jasadnya selama-lamanya. Dan dia dibawa oleh nur ilahi tersebut dengan perantara sirnya Allah, Ruh Kudus tadi, membawa meliputi jasad dengan jiwanya ke alam lahud atau Jabarut atau Jabal Qaf. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, solatkan dirimu sebelum engkau disolatkan. Kenapa? Apa maksudnya solatkan dirimu sebelum engkau disolatkan? Maka sebelum ajal tiba, solatkan sekaranglah diri itu. Bagaimana caranya? Kembalikan semua ketika mendirikan solat itu, kembalikan kepada Allah dengan jalan wasilah hakikatul Muhammadiyah. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang mensolatkan daripada jenazah itu. Bukan Allah yang berdiri rukuk dan sebagainya, tidak. Ini bab zauq. Jadi secara syariatnya kita yang solat, namun secara hakikatnya hakikatul Muhammad itu sudah mensolatkan jiwa dan raganya dan sudah mengembalikan hak-hak daripada amanah Allah kepada Allah. Jadi sudah minallah billah lillah, dari Allah beserta Allah kepada Allah. Jadi kuncinya daripada solat itu kan adalah bagaimana mengesahkan daripada jiwa dan raga kepada hakikat Muhammad nurani, sehingga nurani itu esa dengan Rabbani. Jadi jasmani, ruhani, nurani, Rabbani tidak akan terpisah selama-lamanya, tidak hancur, tidak juga kemana-mana dan sebagainya, tapi kembali kepada Allah dengan lengkap jasmani, ruhani, nurani, Rabbani. Nah, karena kenapa? Ketika nanti pada saat jenazah kita disolatkan, sementara imamnya tidak bisa mengembalikan, termasuk di takbir pertama, takbir kedua, 3 dan 4, tidak dikembalikan kepada tempatnya solat itu. Solat itu siapa yang bawa solat itu? Kan hakikat Muhammad yang membawa itu. Khawatirnya ketika jenazah itu
tidak disolatkan dan tidak dikembalikan solat itu kepada yang punya, yaitu Allah melalui hakikat Muhammad, maka khawatirnya kurang afdol bagi kita. Bagi kita kurang afdol. Sementara kita itu kan syariat dan hakikat. Hakikat dengan syariat tidak bisa pisah. Sementara di dalam sholat jenazah itu bukan hanya secara syariatnya ya sah, secara hakikatnya bukan hanya begitu-begitu saja, tapi pengembaliannya supaya mayat itu, jenazah itu betul-betul kembali juga kepada Allah, tidak asal secara hakikat. Nah, kemudian yang keempat, kuburkan dirimu bukan dengan tanah. Kuburkan dirimu bukan dengan tanah. Apa maksudnya kuburkan dirimu bukan dengan tanah? Bagaimana jiwa, nafs itu ya, sudah menguburkan dirinya di dalam hakikatul Muhammadiyah, supaya nanti ketika dia sudah dalam sebelum ajalnya, sebelum kematiannya, dia sudah menguburkan dirinya terlebih dahulu, maka nanti insyaallah ta'ala tidak akan lagi di alam barzah menunggu sampai yaumul kiamah. Nah, itulah makanya orang tua kita jangan sampai imamnya atau orang yang mengkuburkan itu tidak tahu hakikat penguburan yang sebenarnya. Nah, itu kan ada semua yang bawa. Untuk simpelnya hakikat Muhammad. Tapi kalau mau ribet-ribetnya ada sebenarnya. Seperti kuburnya siapa yang kuburkan, imannya siapa yang bawa, Islamnya siapa yang bawa, 2 kalimat syahadatnya siapa yang bawa. Itu kalau di bahasan tarekat. Tapi kalau mau jalur tolnya lah hakikat Muhammad. Maka berlindunglah ke kuburan yang tidak pernah rusak selama-lamanya. Dan kalau sudah di kuburan itu ibarat kendaraan. Yang dimana kalau sudah di kendaraan itu, duduklah di kendaraan, tidak perlu memperhatikan kita ini sedang di dalam kendaraan. Nah, biarlah kendaraan itu yang akan membawa jiwamu kembali kepada Allah. Itulah hakikat kubur. Nah, jadi keempat tamsilan itu tadi sebenarnya memang bahasa-bahasa itu semuanya menjurus kepada yang satu tadi. Makanya kenapa dikatakan bahwa jalur hakikat Muhammad itu jalur yang cepat dan selamat insyaallah ta'ala. Karena tidak ribet-ribet. Kalau di tarekat lain itu biasanya yang lebih rinci lagi. Takbir pertama siapa yang bawa, takbir kedua siapa yang bawa, takbir ketiga siapa yang bawa, 4 siapa yang bawa. Tapi kalau di hakikat Muhammad sudah tahu, langsung serahkan. Tapi bukan berarti ya kita itu terus merasa aman dan semua, tidak. Tetap di dalam berjihadun nafs. Tetap di dalam keridhaan Allah, rahmat Allah, berpegang kepada rahmat Allah. Berpeganglah kepada Allah melalui rahmatnya. Karena Allah tidak memandang kepada semua amalan amaliyah, pengetahuan, tidak memandang kepada ibadah, tidak. Siapa yang pintar tentang ketuhanan, tidak. Hanya karena rahmat. Nah, rahmat itulah syafaatul uzmah, hakikat Muhammadiyah. Itulah yang pemberi syafaat di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah mengenal diri, kenal Tuhan, hancur dirinya, binasa dirinya, hilang sifat kehambaannya. Setelah kenal hakikatnya, hakikat dirinya kepada hakikat Muhammad, hakikat Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tiada lain daripada Rabbul Izzati. Kenal diri, kenal Tuhan, taulah penggunaannya, tahu cara menggunakannya supaya kepulangan itu sempurna, tidak cacat. Jadi di sini tetap ditekankan syariat dijalankan,
hakikat juga dijalankan. Jangan pincang, jangan tertutup matanya satu, dua-duanya. Jangan menafikan satu kemudian memakai satu. Jangan membuang yang satu lalu dipakai yang satu, dibuang yang satu. Tidak, dua-duanya. Ibarat dua mata, ibarat dua tangan, ibarat dua lubang hidung. Ibarat mata hitam dengan mata putih tidak bisa dipisahkan. Ibarat tubuh dengan nyawa jangan dipisahkan. Nah, itulah tadi maksudnya. Jadi kalau di alam insan kamil atau martabat 7 ini sudah dikomponenkan tubuh, hati, nyawa, rahasia, maka kuncinya untuk tubuh, hati, nyawa, dan rahasia itu bisa kembali empat-empatnya. Kembalikanlah tubuh, hati, nyawa, rahasia itu kepada zat, sifat, asma dan af'al. Kembalikan, karena tubuh, hati, nyawa, rahasia itu hanyalah bayangan dari zat, sifat, asma, af'al. Hanyalah tajalli, mazhar dari zat, sifat, asma, af'al. 4 itu. Ya, secara hakikatnya kita ini tidak ada, namun diadakan. Adanya itulah tugas pengembalian. Secara syariat kita mengembalikan, secara hakikat apa yang mau dikembalikan semuanya milik Allah. Memang, tapi secara syariat diutuslah si jiwa itu, Bani Adam tadi, si jiwa, nafs itu untuk suatu tugas, dan dikuatkanlah dia dengan ruh suci utusan Allah pada diri masing-masing. Itu yang menggemblengnya, itu yang memberikan bimbingan cahaya kepadanya, itu yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya selagi dia itu memperhatikan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dihembuskan kepadanya. Tapi ketika dia mengabaikannya, dia ikut daripada pikiran perasaan ego dirinya, lebih mementingkan daripada basyariahnya, maka Ruh Kudus atau hembusan ilahiyah, hakikat Muhammad itu tidak akan memberikan petunjuk kecuali sekali-sekali saja. Nah, ini pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, bukan wa nafakhtu fihi min nafsi. Min nafs, bukan nafs, tapi min ruhi. Ruhku, hembuskan ruhku. Zatku. Bukan zat Allah memecah, tidak. Dihembuskan dari ruh itu kan dari zat, sehingga tajalli kepada rahasia. Disebut rahasia ketika tajalli. Jadinya hakikat Muhammad. Nah, sifatnya Allah tajalli kepada nyawa, asmanya Allah tajalli kepada hati, af'alnya Allah tajalli kepada tubuh. Nah, bagaimana pengenalan diri yang simpel itu tadi ketika jalur tauhid? Pengenalan diri, man arafa nafsahu, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu pengenalan diri yang sempurna secara tauhid. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh, hati maksudnya di sini nafs, jiwa, ruhani. Nyawa, rahasia, itu dikembalikan semua. Pengembalian diri, makanya fasadal jasad. Fasadal jasad bukan hanya jasadnya yang hancur, bukan, itu perumpamaan. Binasa dirinya si Adam tadi, yang 4 komponen tadi, dia kembalikan bahwa itu sebenarnya hanyalah bayangan dari zat, sifat, asma dan afal. Itu jalur tauhid. Nah, kalau jalur Nur Muhammad, nah, jasmani rohani daripada Nur Muhammad. Nah, kemudian nurani kita daripada Nur Ilahiyah. Dikembalikan kepada Rabbani, selesai. Jadi begitu. Nah, itulah ketika sudah pengembalian dan dia tanazzul, itulah tugasnya menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah untuk dirinya, macam-macam tugasnya. Ketika sudah tajalli, tanazzul, tugasnya macam-macam, tergantung apa perintah hembusan Allah itu yang ada pada dirinya. Dan dikuatkanlah dengan tahqiq siri yang sudah menjadi khalifah tadi, yaitu yang zohir-zohir. Ketika dia memerintahkan kamu begini-begini,
sir connect, nah, udah sami'na wa ta'na. Tapi kalau tidak diperintahkan, nah, dilepas, nanti ikut kepada sir masing-masing apa yang harus dikerjakan. Ingat loh ya, sir tidak ada huruf, tidak ada suara. Ingat, tidak ada huruf, tidak ada suara. Siapa yang mampu mendengar itu hanyalah hakikat Muhammad, nurani, relung hati yang paling dalam. Tidak bisa pikiran perasaan mengkoneksikannya itu, tidak bisa mendengarnya itu. Paling rata-rata itu khawatirnya itu, khotir-khotir itu banyak yang datang. Entah itu malaikat, bisa iblis, bisa nafsu, hawa, dan sebagainya. Satu-satunya cara adalah menekan pikiran perasaan sampai ke nurani, relung hati yang paling dalam. Itulah hembusan ilahi berada. Kedudukannya di situ. Maka itu kuncinya. Jadi tergantung daripada ketika dia sudah tanazzul, tugasnya apa. Kalau memang disuruh diam, ya diam. Kalau dengan keluarganya minimal ku anfusakum wa alaikum naro, ya sudah. Anak, istri, cucu, cicit, alhamdulillah. Kalau disuruh untuk ke satu kaum atau ke semua, itu kan beda-beda, tergantung dari sirnya. Kemudian ditahqiq juga, kalau untuk satu kaum dan sebagainya, itu ditahqiq juga dengan mursyid zohiriyah, supaya lancar lagi jalannya, supaya tidak menyebabkan juga kemerosotan kepada khalayak. Harus ada izin daripada mursyid zohiriyah. Itu lebih afdolnya di zohiriyah dengan batiniyah. Tapi kalau yang zohiriyah sudah membebaskan, ikutlah. Yang batin disuruh diam, ya diam aja, tidak usah sampaikan. Tapi sambil memandang dengan pandangan nur ilahi, supaya cahaya-cahaya yang hakikat Muhammad itu terpencar, maka pandanglah dengan pandangan rahmat Allah. Entah anak, istri, dan sebagainya. Maka hakikat yang memberi syafaat itu adalah Allah melalui wasilah hakikatul Muhammadiyah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dengan orang-orang yang menjiwai Sayyidina Muhammad Rasulullah. Hakikatul Muhammadiyah secara syariatnya dia, tapi secara hakikatnya itu Allah yang memberi syafaat. Allah Ta'ala yang memberi syafaat, dan haknya itu adalah hakikat Muhammad. Maka untuk apa ikut kalau dia tidak mau bertanggung jawab? Dia bawa kita kepada jalannya secara syariat, baru dia tidak mau bertanggung jawab. Untuk apa ikut seperti itu? Ini secara hakikat memang ya Allah memang yang punya, tapi paham gak Allah itu tajalli sifatnya, af'alnya itu tajalli kepada mazhar-mazhar af'al tadi. Jangan pandang kau anunya, jangan pandang rasa basiriyah ke makhluknya itu, tapi itu mazhar kenyataan af'al Allah. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, itu kan mazhar kenyataan af'al Allah yang sempurna. Bukan Allah, kenyataan, mazhar kenyataan sempurna Nabi Muhammad SAW. Untuk apa ikut kalau tidak ditanggungjawab? Itu maksudnya hakikatnya Allah yang memberi syafaat melalui tajallinya. Ini bila Allah yang memberi syafaat baru dinafikannya semua. Luar biasa. Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad SAW dinafikannya. Memang tidak tembus pandangannya ini orang tajalli. Hanya zat kah? Mau diceraikan ke sifatnya, asmanya, afalnya, diceraikan. Ceraikan itu orang-orang tidak mengesahkan Allah. Itu tandanya orang tidak esa dengan Allah. Allah itu esa, Tuhan dengan hamba itu esa. Bukan yang dimaksud esa Tuhan hanya Tuhan yang ada. Itu pada hakikatnya. Namun secara ininya esa itu dimaksud hamba dan Tuhan. Itu yang dikatakan esa. Martabat 7 itu esa, dari alam martabat ahadiyah sampai martabat 7. Insan kamil itu esa, itu dikatakan esa. 7-7-nya itu adalah keesaan Allah. Jangan dinafikan semuanya, enggak begitu. Enggak begitu. Rasanya itu dinafikan. Tidak juga kita tunjuk alam semesta itu Allah. Tidak, itu kan Adam pada hakikatnya. Namun sudah diadakan mungkinul wujud. Memang hakikatnya tidak ada, tapi diadakan.
Jangan diinikan mazharnya itu. Dia nafikan mazharnya itu sama juga menafikan Allah. Menafikan itu rasa kita, bukan orangnya dinafikan. Sehingga pokoknya saya tidak perlu taat aturan, pokoknya semua tidak ada, semua yang ada hanya Allah. Inilah contoh tidak bisa dijadikan panutan. Karena apa? Ini contoh daripada makom orang muwahhid. Orang-orang muwahhid itu fana, tenggelam, asyik dia dengan zat Allah. Belum tanazul. Kalau tanazul itu orang-orang mutahakkikin. Itulah seperti para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para mursyid-mursyid kamil. Itu mutahakkikin. Tapi kalau orang-orang yang muwahhid itu tidak jadi masalah. Kita tidak bilang sesat, cuma tidak sempurna. Apalagi kalau dibelajar, kasihan orang yang belajar sama dia. Artinya ini kebanyakan majuznya ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 100%. Orang kok majzub kok dijadikan pembimbing. Kecuali untuk tambah-tambah ilmu, pelajaran, apa dan semua itu tidak apa-apa. Nah, karena memang semua itu adalah orang-orang yang sudah tanazzul kepada sifat Allah, sehingga dia bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dan mazharnya Allah Ta'ala itu tadi, melalui itu tadi menjadi syafaatul uzma, yang artinya hakikatnya Allah Ta'ala yang memberi syafaat melalui hakikat Muhammad dan tersebar kepada khalifah-khalifah Rasulullah. Begitu ya. Jadi kalau belajar ilmu makrifat baru hakikatnya tidak bisa juga menyelamatkan anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenek. Untuk apa belajar makrifat? Meripat aja. Mohon maaf, hakikatnya memang Allah yang memberi syafaat. Tapi Allah itu punya mazhar. Tahu nggak bagaimana Allah memberikan rezeki? Dapat gaji tuh, itu hakikatnya kan Allah kan, rezeki Allah kan. Tiba-tiba ada orang bawa uang 3 juta. Itu yang bawa siapa? Pandangan rasa itu hakikatnya af'al Allah. Tapi secara syariat itu siapa? Mazhar kenyataan af'al Allah. Jadi rezekinya itu dari Allah. Rezekinya dari Allah. Tapi siapa yang bawa? Itu maksudnya akal itu dipakai. Akal robbani itu diaktifkan begitu nah. Jangan pakai tauhid buta. Artinya tauhid taklikan, ikut-ikutan, baru menafikan semuanya. Sehingga nanti zikir-zikir apa dinafikannya. Tawassul-tawassulan dinafikannya. Adab, akhlak dinafikannya. Itu hati-hati juga karena rukun tasawuf itu ada adab dan akhlak, tasawuf. Sama, kalau kita masuk rumahnya orang langsung nyelonong saja, tasawuf kayak itu, syariat kayak itu. Kalau kita bilang semua hakikatnya Allah, iya, nanti kamu jadi jabariyah kalau tidak taat daripada aturan itu. Coba-coba saja masuk di rumahnya orang, tidak bilang-bilang, keluar tidak bilang-bilang. Itu kan kurang ajar namanya. Nah, jadi ketika kalau mau rukun ad-din yang kita tahu itu 4. Dalam ijma'nya 3. Fikih, tasawuf, tauhid. Ini meskipun kita masih tertati-tati dalam ini, tapi ini dipegang. Karena semakin akhir zaman adanya paham-paham baru yang akan memisah-misahkan ini ketiganya, keempat-empatnya ini dipisah. Tertutup satu, menutup satu, membuka dua, menutup dua, membuka satu, menutup 3. Nah, 4 jari dong. Meskipun tidak sempurna untuk melaksanakannya, tapi niatnya tuh 4 jari dong. Begitu. Jadi dipahami juga itu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa untuk apa ke kuburan wali, ziarah-ziarah. Yang salah itu kalau kita ziarah di situ, nyebut namanya, kemudian tidak tembus kepada Allah. Kita ke situ untuk minta hajat saja. Ya wali Allah, mintalah saya uang.
mintalah uang. Nah, itu yang untuk apa kalau begitu kan? Tapi berziarah itu dipandangnya adalah hakikat Muhammad. Nah, yang hakikat Muhammad ini mazhar daripada Allah. Siapa yang larang begitu? Sedangkan baginda Nabi SAW ketika Sayyidina Bilal bin Rabah pernah dimimpikan baginda Nabi, kenapa engkau tidak menziarahi lagi kuburku di Madinah, wahai Bilal? Langsung di situ Sayyidina Bilal menangis, pergi ke Madinah, azan di situ, menangis, semua orang dengar. Sayyidina Bilal itu, orang-orang sekitar itu menangis dengarnya. Karena kenapa? Seolah-olah teringat, rindu lagi dengan zamannya Rasulullah pada saat Sayyidina Bilal azan itu. Ngerinya. Itu. Jadi jangan kita terlalu kebablas. Sama dengan melihat Allah. Melihat Allah itu juga di dunia. Sekarang di akhirat juga sama, tetap sama. Nah, makanya orang-orang yang telah menemukan Allah di dunia mendapatkan surga yang paling tertinggi kan melihat Allah, yang tidak ada apa-apanya selain daripada Allah, memandang wajah Allah. Itu kan sudah dapat di sini. Untuk apa lagi rindu kepada Allah? Orang rindu itu memang ada di hati, tapi rindu itu kan seolah-olah, oh nanti saya mau cepat-cepat mati, rindu kepada Allah. Rindu apa? Orang sudah bertemu dengan Allah, menyaksikan Allah dengan Allah juga. Jadi apa yang dirindui? Kebersamaan kita semua bersama Nabi kita Muhammad SAW, wali kita, bersama keluarga-keluarga kita. Itu. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Mudah-mudahan semua sehat selalu, istiqomah selalu, kita sama-sama ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.